terhadap rumah Peggy ini polisi sudah pernah melakukan suatu penggerebekan bahkan penyitaan, sehingga lalu itu yang kemudian diambil kembali datanya dalam rangka pada konteks penetapan tersangka kali ini. Nah, maka kelihatannya sebetulnya datanya data lama yang membuat lalu kemudian Peggy ini ditangkap, tapi mengapa kemudian Polri pada saat yang lalu itu tidak berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, sementara pada saat yang sekarang berani, gitu ya? Apakah ini ada soal dengan bahwa yang dulu itu gimana ya, ada diintervensi ya, siapa tahu ya. Tapi untuk yang sekarang kelihatannya dengan bukti-bukti yang ada, dengan unsur-unsur yang ada, kelihatannya polisi sudah firm tuh dalam rangka mentersangkakan Peggy ini dan kemudian siap-siap untuk membuka kembali kasusnya dan membawa kembali ke persidangan dalam rangka melepaskan DPO-nya dan mendapatkan vonis. Kriminolog Universitas Indonesia ini mendorong agar adanya transparansi dalam mengungkap kasus ini, sehingga seluruh prosedur yang dijalankan kepolisian bisa dilihat oleh publik tanpa menimbulkan kecurigaan. Tim Liputan, BTV. Dan biasa untuk mengulas lebih dalam terkait dengan dugaan salah tangkap kepolisian terhadap Peggy, sudah bergabung sama kami ada kuasa hukum keluarga Vina Sartika Dewi Prinsesa dan penasihat ahli Kapolri, ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan juga nanti akan bergabung sama kami ada kuasa hukum Peggy, Adnan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Kita mungkin ke Mbak Satika dulu. Mbak Satika, kita tahu bahwa pasca penangkapan Peggy, kuasa hukum Peggy mengklaim bahwa polisi salah tangkap. Nah, adakah tanggapan-tanggapan yang ingin disampaikan dari pihak keluarga Vina terkait dengan statement tersebut? Oke, selamat malam. Terima kasih banyak, Mas. Jadi kalau misalnya untuk penasihat hukum dari Peggy bilang bahwasannya itu tersebut adalah salah tangkap, sejujurnya kita juga menunggu nih press release dari pihak-pihak kepolisian, karena pada saat tertanggal DPO tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, sampai dengan saat ini rekan-rekan kami di kepolisian belum mengadakan press release mengenai hal tersebut, yang dimana sebenarnya press release itu kan memudah agar masyarakat tidak menjadi simpang siur kembali penilaiannya. DPO-nya dihadirkan bersama rekan-rekan kepolisian, diadakan press release konfirmasi kapan dijadi penangkapannya, di mana penangkapan tersebut terjadi, dengan siapa nih oknum yang telah tertangkap, seperti itu. Jadi artinya keluarga Vina sendiri masih menantikan bagaimana kemudian statement resmi dari pihak kepolisian, bagaimana penangkapannya kemudian, dan juga apakah benar ini adalah Peggy yang dimaksud yang masuk ke dalam DPO. Demikian ya Mbak Satika ya? Iya. Oke. Benar sekali, Mas. Kalau misalnya kita tahu bahwa kalau misalnya diungkapkan sebelum-sebelumnya bahwa Peggy ini diduga menjadi salah satu dalang dari kasus pembunuhan Vina, begitu ya. Nah, apakah kemudian keluarga mengenali sosok Peggy ini secara langsung? Apakah benar ini Peggy yang dimaksud? Apa tidak ada pengetahuan sama sekali tentang DPO ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya juga kita telah mengkonfirmasi pemberitaan tersebut kepada keluarga almarhum Vina ya. Jadi kita tanyakan, Ibu, apakah benar DPO tersebut yang telah ditangkap adalah Peggy? Untuk jawaban dari keluarga almarhum Vina sendiri juga, sejujurnya keluarga almarhum Vina tidak mengenal nih para tersangka laki-laki. Tapi ketika kita menanyakan, apakah keluarga mengenal yang dibilang saksi kunci bernama L, mereka selalu menjawab, ya, kalau untuk L kami kenal, karena L itu adalah rekan perempuan dari almarhumah Vina, di mana rata-rata yang berkunjung ke rumah almarhum Vina adalah rekan-rekan perempuan. Jadi kalau untuk rekan-rekan laki-lakinya memang tidak pernah ada yang berkunjung ke keluarga almarhum Vina, sehingga keluarga juga tidak mengenal. Jangankan untuk DPO yang baru tertangkap, untuk dua DPO lainnya, bahkan untuk terpidana lainnya juga keluarga almarhum Vina tidak mengenal. Tidak mengenal sama sekali, begitu ya. Nah, terkait dengan ini kan sudah ditangkap nih Peggy ini. Apakah pihak keluarga juga sudah diminta keterangan lanjutan terkait dengan mungkin ada konfirmasi tambahan atau fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian lah dari upaya penggerebekan, maksud kami penangkapan, kemudian juga di penggeledahan rumah Peggy juga. Apakah ada informasi tambahan yang diberikan kepada keluarga? Oke, terima kasih banyak. Untuk sampai dengan saat ini kami belum menerima panggilan resmi ya dari pihak rekan-rekan kepolisian atas ditangkapnya satu DPO tersebut. Tetapi insya Allah besok kami akan berkunjung ke kota Cirebon untuk melakukan koordinasi langsung kepada pihak rekan-rekan kami di kepolisian
untuk mengkonfirmasi nih mengenai penangkapan satu DPO tersebut dengan segala informasinya. Karena untuk sementara waktu kan kita tidak bisa langsung, apalagi sebagai penasihat hukum, kita tidak bisa langsung mencerna atau menerima informasi dari si A, B, C, D, E, karena kan selama ini di masyarakat ini udah sangat simpang siur beritanya, entah salah tangkap lah, entah yang dibilang tukang kuli lah. Jadi sebagai penasihat hukum langsung, kita wajib mengkonfirmasi dengan rekan-rekan kepolisian. Seperti itu. Oke. Kita beralih ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kita tahu bahwa ini kan kasusnya kembali viral begitu ya, heboh di tengah masyarakat. Tiba-tiba dalam waktu seminggu polisi berhasil menangkap DPO yang bernama Peggy. Kemudian juga penetapan tersangkanya juga cepat sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan, apakah kemudian tidak ada masyarakat kan mencurigai lah, terlalu cepat begitu. Kalau misalnya bisa cepat ini kenapa nggak dari dulu? Nah gitu. Kalau tanggapan Anda terkait dengan hal ini apa, Pak? Saya jelaskan ya, tapi saya jangan dipotong penjelasan saya. Oke, silakan. Kasusnya adalah ya 2016 terjadi kasus 2 orang meninggal. Kemudian Polsek melaporkan, memberitahu kepada keluarga bahwa ini meninggal karena kecelakaan tunggal. Keluarga waktu itu pertama kali tidak menduga ya, tidak curiga. Tapi setelah melihat luka-luka dan HP-nya tidak rusak, dia kemudian lapor ke Polres, Pak ini pasti dibunuh. Makanya Polres dengan sigap, Polres dengan cepat sekali menggerebek karena yang diduga yang dari kesaksian ataupun informasi yang ada itu geng motor kan gitu kan. Akhirnya Kapolres waktu itu saya kemarin lihat rilisnya mengumumkan 11 tersangka kami, 8 sudah masuk dan kemudian yang 3 masih DPO. Ya 3 DPO itu adalah keterangan daripada orang yang 5 ini, gitu loh. 3 orang ini itu pelaku utama gitu kan. Oke, berkas langsung diproses. Tapi kemudian berkas diambil alih Polda. Nah, ketika berkas itu sudah hampir selesai gitu ya. 5 orang itu mencabut itu mengenai orang 3 orang itu. Otomatis kan nggak bisa jadi DPO. Waktu itu kan sudah DPO ya. Tapi karena kesaksian bahwa yang menggait dia itu ada cabut, otomatis DPO nggak bisa diteruskan. Makanya DPO tidak diteruskan, tetapi polisi waktu itu sudah tuntas mengemas berkas yang 8 orang itu dan sudah diserahkan jaksa, diteliti oleh jaksa, kemudian disidangkan lama, kemudian diputus dan sudah menjalani bahkan sudah menjalani sekarang kan, jadi udah inkrah, udah selesai. Baik. Makanya polisi nggak nyari waktu itu, tapi kemudian belakangan ada film yang judulnya kayak gitu kan, seakan-akan loh ini polisi kok ada 3 DPO kemudian dibiarin aja, polisi yang kasihan Pak dibully sana sini seakan-akan kerjanya nggak becus kan gitu. Ini yang terjadi di lapangan. Makanya saya ingin menyampaikan ya, masyarakat yang terjadi ini adalah dulu kasus biasa yang sudah tuntas, tetapi gara-gara ada muncul ya berita lewat film itu tadi, jadi seakan-akan polisi loh kok 8 tahun DPO nggak ditangkap, setelah ribut-ribut baru ketangkap. Nah, kenapa sekarang ditangkap? Ya karena polisi mendapat rame-ramenya di ini Pak, rame-ramenya di berita ini. Baik. Bahwa 3 orang itu adalah DPO gitu. Jangan dipotong. Artinya yang 3 orang itu DPO kan. Baik, Pak Arianto, artinya kita mau ditangkap. Itu Pak. Artinya bahwa kalau dalam pandangan Anda sebenarnya kasus ini sudah selesai dengan penangkapan 8 orang sebelumnya karena kemudian BAP-nya dicabut, artinya sudah selesai, begitu ya. Kemudian sudah ramai lagi kasusnya dibuka lagi, kemudian karena dianggap itu yang 3 orang ini. Baik. Tapi kemudian ya Pak ya, gini. Jadi yang 3 orang ini Pak nanti ditangkap polisi pasti akan mencari bukti-bukti yang untuk mendukung dia itu apakah dia betul-betul memang pelaku apa tidak. Itu loh Pak. Artinya kalau misalnya sekarang mengharapkan informasi dari para yang tahu. Siapalah yang tahu. Kalau misalnya demikian, Pak, kalau misalnya BAP sudah ditangkap kemudian inkrah dan polisi sudah menyetop kasusnya, kenapa kemudian polisi bisa dengan secepat itu menangkap yang 1 DPO ini? Begitu. Apakah artinya bahwa polisi selama ini tahu tapi membiarkan karena kasusnya sudah inkrah? Itulah yang terbentuk di lapangan. Yang terjadi gini Pak. Begitu rame-rame di film dan sebagainya itu, apalagi ada orang yang bilang salah tangkap lah, kemudian itu DPO-nya ditilep dan sebagainya. Polisi sekarang adalah berusaha menangkap 3 orang itu Pak. Menangkap itu kemudian akan meriksa ulang apakah dia itu ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang memberatkan dia menjadi sebagai pelaku. Kalau nanti ternyata ada cukup, maka dia akan kirim ke jaksa. Jaksa akan meneliti dan kemudian akan menuntut.
Tapi kalau kemudian nanti cari-cari bukti yang kurang kuat, Pak, polisi akan hentikan itu, Pak, nanti, gitu loh. Jadi sekarang ini bukan karena rame-rame kok cepat selesai, bukan itu yang terjadi. Tolong masyarakat dikasih tahu ini ya. Mudah-mudahan tahu lah duduk perkaranya itu begini. Dari pihak pengacara final sendiri tidak memaksakan. Keluarganya pasti nggak terkenal dengan itu, cuma diomongin itu pelaku utamanya kok. Oke. Gitu Kita kasih kesempatan ke Mas Adnan yang sudah bergabung sama kami juga, ada kuasa hukum Peggy, Mas Adnan. Mas Adnan, sebelumnya kan pembelaan dari Anda mengatakan bahwa polisi salah tangkap. Apa kemudian dasar yang menjadikan pihak Peggy ini mengatakan bahwa ada salah tangkap di sini? Mas Adnan. Baik. Sebelumnya mohon maaf, kami tidak menyampaikan secara langsung, ya maksudnya saya pribadi tidak menyampaikan secara langsung bahwa penyidik ini salah tangkap. Namun kami kira penyidik ini sepertinya keliru. Keliru karena apa? Karena penyidik ini terlalu terburu-buru. Menurut kami seperti itu, terlalu terburu-buru. Kalau misalkan memang penyidik ini yakin, ketika 2016 dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Peggy Setiawan, mengapa tidak saat itu juga Peggy Setiawan dilakukan penangkapan? Terlebih background ataupun profesi Peggy Setiawan ini ya kami kira tidak sulit kok untuk menemukan seorang Peggy Setiawan seperti itu. Dan didasarkan dengan bukti-bukti ataupun saksi-saksi, begitupun Peggy Setiawan, baik Peggy Setiawan maupun keluarga, kami sudah berbincang bahwa mereka semua meyakini dan menyatakan kepada kami bahwa tidak ada di lokasi kejadian atau posisi Peggy Setiawan itu tidak sedang berada di Cirebon. Baik, tapi ada lagi yang kemudian saksi yang pada saat itu ada di lokasi sekitar lokasi penemuan jenazah Vina dan Eki mengatakan bahwa di situ ada Peggy. Apakah kemudian bisa di-cross-check kebenaran ini? Mohon maaf Pak, bagaimana? Iya, ada saksi yang kemudian mengatakan bahwa mengkonfirmasi bahwa benar Peggy, sosok Peggy yang ditangkap polisi ini ada di lokasi kejadian. Baik, kalau misalkan memang saksi tersebut ada di lokasi kejadian, apakah saksi tersebut melihat secara langsung Peggy melakukan sesuatu? Pada saat itu Peggy ini yang dilihat oleh saksi tersebut hanya sebatas duduk atau bagaimana seperti itu? Dari situ si saksi ini mengatakan bahwa ikut mepet kendaraan yang dibawa oleh Vina dan Eki sampai kemudian tidak terlihat lagi itu sih statement yang dilakukan. Tapi ada bersama dengan 8 orang yang diamankan di awal, begitu statementnya. Siap, Peggy tidak berada dengan 8 orang yang diamankan sebelumnya kok. Itu keterangan yang dikatakan Peggy ya. Tapi Peggy sendiri sebenarnya mengakui tidak kemudian dia kenal dengan orang-orang lain yang diamankan mungkin. Peggy berkali-kali menyampaikan kepada kami bahwa Peggy Setiawan ini tidak mengenal seluruhnya orang-orang yang diamankan ataupun korban-korban yang ada. Namun memang Peggy menyampaikan salah satunya itu ada teman sekolahnya. Salah satunya ada teman sekolahnya yang diamankan. Teman sekolah Peggy. Oke. Mungkin kita tanyakan kembali ke Mbak Sartika. Mbak Sartika, ini kan kasusnya begitu kemudian terblow up kembali, jadi simpang siur begitu ya. Ada yang mengatakan salah tangkap lah, ada kemudian isu lain lah gitu. Tanggapan dari Anda bagaimana secara dalam kapasitas keluarga ataupun kuasa hukum ini melihat terlalu banyak kemudian simpang siur yang ada dalam kasus ini? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi mengenai simpang siur pemberitaan ini, kita tidak boleh langsung percaya dimanapun. Karena di sini kan kita kapasitasnya sebagai kuasa hukum. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus berkoordinasi langsung dengan rekan-rekan kepolisian. Menanyakan secara langsung bagaimana proses penangkapan tersebut, apa saja alat bukti yang telah didapatkan, dengan menunjukkan siapa DPO-nya yang telah tertangkap. Seperti itu. Karena kalau kita mau ngikutin berita di masyarakat sekitar Indonesia ini, luar biasa ya Mas ya, ada yang dibilang salah tangkap, kuli bangunan, tukang bakso, menutupi ibaratnya anak-anak pejabat, itu ya kita hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa langsung mempercayakan hal itu. Karena dimanapun di sini kapasitas kita adalah sebagai kuasa hukum, di mana kita bertindak segala sesuatu
sesuai dengan proses hukum negara Republik Indonesia. Jadi ketika memang sudah ditunjukkan oleh rekan-rekan kepolisian, bolehkah kita baca berkas-berkasnya apa saja, seperti itu. Sebelumnya juga kita sudah mendapatkan putusan pengadilan ya, yang lalu-lalu. Dan itu kan cukup sangat tebal. Kalau misalnya ditanya, sudah dapat belum Mbak kesimpulan dari putusan tersebut? Itu dalam seluruh tim Hotman 911 sedang membedah. Jadi dalam putusan sebanyak itu kita juga nggak boleh nih menelaah sembarangan. Kita harus menelaah satu persatu. Karena gimana? Di sini atensi masyarakat Indonesia sudah sangat besar. Sehingga mulai dari rekan kepolisian, rekan-rekan kita di pengadilan negeri, kejaksaan, kuasa hukum, bahkan mungkin Pak Haryanto tadi sendiri ya Pak ya, kita membedah tidak boleh asal-asalan ya Pak ya. Harus sesuai dengan prosesnya. Ada tidak delik-deliknya, sesuai dengan tidak dengan delik-deliknya, kejadiannya runut tidak, siapa aja pelakunya, itu akan terbongkar Mas semua. Makanya di sini kita harus bekerja sama. Untuk masyarakat Indonesia, mohon bantuannya, dukungan doa, agar tidak terlalu diperkeruh lah. Karena jujur saya sendiri sebagai kuasa hukum banyak nih yang mendm saya mengaku sebagai keluarga mengaku sebagai keluarga Peggy atau segala macam, bilang itu bukan Peggy yang sebenarnya di sini, tapi kita kan tidak boleh percaya. Baik. Kita dengan kesimpang siuran yang dengan atensi besar, termasuk juga kesimpang siuran yang terjadi karena informasi begitu masif, apakah kemudian keluarga masih optimistis bahwa ini akan menemukan titik terang begitu kan? Karena kan sekarang nih dari pihak Peggy sendiri mengatakan ada yang salah tangkap lah, kemudian tidak saling mengenal satu sama lain lah. Kalau untuk pihak keluarga otomatis akan selalu optimis ya Pak ya, demi kenyamanan dengan ketentraman almarhum Vina di dunia yang selanjutnya yang saat ini ditempati oleh beliau. Jadi kita nggak boleh optimis sedikit pun, kita nggak boleh pesimis, mohon maaf, kita nggak boleh pesimis sedikit pun. Jadi kita harus tetap optimis. Gimana pun, ketika memang di sini ada kebohongan sedikit demi sedikit, itu pasti akan terkuak. Itu. Apalagi di sini sudah banyak atensi dari masyarakat. Kemudian Pak Haryanto tadi juga mohon izin Bapak juga ikut memantau ya Pak ya. Saya rasa di sini sudah banyak support sih. Baik. Pak Haryanto, sebenarnya kalau ya, dalam pandangan Anda begitu ya, ini kasusnya kita tahu 8 orang kemudian sudah tertangkap di awal, 1 orang sudah tertangkap. Artinya bahwa apakah dalam pandangan Anda ini semakin menuju titik terang begitu, akan tertangkap semuanya dalam beneran kasus ini, atau makin runyam karena kemudian atensinya begitu besar dari masyarakat dan informasinya semakin masif? Sudah pasti akan menuju ke titik terang. Ini sebenarnya kasus ini tidak heboh Pak. Bagi polisi kasus ini kasus sederhana. Bagi pandangan saya ini kasus ini sederhana. Dan yang kayak gini ini sering terjadi Pak, cuman tidak terekspos gitu. Pihak daripada tersangka, pengacaranya pasti bela tersangkanya tidak salah, alibinya begini kan gitu. Tapi karena ada saksi yang lain, tadi akan dibilang alibinya enggak, dia kan di Bandung, di Cirebon. Tapi ada saksi yang lihat kan, ada dia. Nah di sini, jadi dengan tertangkapnya 1 orang ini Pak, kan letaknya kan ada DPO 3 ya. DPO itu hanya disampaikan bahwa ini Pak pelaku utama, kan cuma gitu, mengkaitkannya itu cuma kayak gitu. Tugas polisi adalah harus meriksa pada 3 orang ini, tanya kamu gimana, ditambah lagi saksi-saksi yang mau menunjukkan bahwa dia itu terlibat apa tidak, termasuk saksi-saksi yang menyangkal bahwa ini tidak salah. Semua akan diramu itu Pak, dimasukkan dalam berita acara, nanti di situ akan ditimbang-timbang apakah mana yang benar kesaksian ini, karena kesaksian itu ya omong-omong itu akan harus didukung dengan bukti yang saintifik. Misalnya dia alibi di sana, harus ada bukan hanya transaksi doang, dia di sana percaya, enggak Pak. Jadi semua alibi itu harus digodok itu sehingga akan timbul kesimpulan hasil daripada berkas itu nanti, supaya polisi tidak sewenang-wenang menurut KUHP, diteliti oleh jaksa juga tidak sewenang-wenang kan, dicek oleh hakim gitu. Jadi ini Pak, ini proses selanjutnya. Polisi berusaha mendapatkan saksi atau keterangan-keterangan yang mendukung untuk apa yang sebenarnya terjadi. Tolong ya masyarakat, kalau memang ada kejanggalan, sampaikan pada polisi sehingga terang masyarakat itu. Pengacara kalau merasa kliennya itu salah tangkap, Anda pra peradilan silakan. Itu jangan cuma mengomentari masyarakat, wah ini polisi salah tangkap, sayang ini mungkin salah tangkap, nggak usah gitu. Pra peradilan aja. Apalagi yang dulu yang katanya itu dikebukin itu. Gugat aja itu polisinya bisa gitu. Jadi artinya, sekarang ini ya Pak. Artinya bahwa sebenarnya langkah-langkahnya
sangat simpel karena kasusnya juga tidak terlalu kompleks dan juga kemudian bisa kemudian saling membuktikan begitulah ya di pengadilan. Oke, kita langsung tanyakan mungkin ke Mas Adnan. Mas Adnan itu kan tadi kan dikatakan tuh kalau misalnya memang salah tangkap kemudian ajukanlah pra peradilan. Apakah langkah-langkah ini sudah disiapkan begitu? Karena kita tahu bahwa semuanya ingin bahwa kasus ini terang benderang, tidak ada salah tangkap. Kalau klien Anda memang bukan Peggy yang dimaksud, ya tidak dilibatkan juga tentunya dalam proses ini semua. Baik, kami pun masih membedah perkara ini dan kami pun sedang masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada maupun saksi-saksi. Kami pun masih mendalami proses daripada perkara ini sehingga Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin dalam waktu dekat ini ketika ditemukan kejanggalan-kejanggalan tersebut ataupun sekiranya di luar daripada prosedur ataupun di luar daripada hukum acara, mungkin kami akan mengajukan pra peradilan dalam waktu dekat. Sepertinya seperti itu. Baik, ini juga yang menarik, ada fakta dari Kabid Humas Polda Jabar yang mengatakan bahwa Peggy itu kalau misalnya memang bukan Peggy yang dimaksud, kenapa kemudian ada kemudian temuan berganti nama di tempat kerja mengaku sebagai Robi, begitu. Nah, adakah kemudian klien Anda pernah mengatakan hal itu? Mas Mohon Adnan. maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, kurang jelas, Pak. Ya, Mas Adnan, ini juga ada temuan dari Polda Jawa Barat yang mengatakan bahwa Peggy ini sempat mengaku bernama Robi di tempat kerja, begitu. Dan ini menguatkan bahwa Peggy pada saat itu sedang menghindar dari sesuatu menurut pihak Polda. Nah, tanggapannya apakah klien Anda pernah bercerita tentang hal itu? Baik. Bukan berarti Peggy telah mengganti nama. Peggy itu memang terkadang dikenal ataupun dipanggil itu sebagai Robi. Nah, Robi itu adalah adik dari Peggy juga, seperti itu. Adapun kalau misalkan media sosial yang menyatakan bahwa itu Robi yang dianggap sebagai Peggy tidak mengakui bahwa itu Peggy yang membuat. Baik. Kita nantikan bersama langkah yang disiapkan dari klien Anda dalam kasus ini kalau misalnya benar memang salah tangkap. Terakhir mungkin kita ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, dengan kemudian atensi publik yang begitu masif, kemudian juga banyak masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa ada kekhawatiran karena begitu masif sehingga polisian terburu-buru dan juga akhirnya menangkap siapa saja asal ada yang ditangkap untuk menenteramkan begitu publik. Nah, kalau untuk menyangkal hal itu bagaimana statement dari Anda? Itu bukan terburu-buru asal tangkap, Pak. Polisi itu sigap, begitu ada informasi satu langsung tindak lanjuti gitu. Perkara itu nanti keliru ya nanti diulangi lagi. Kalau salah tangkap, Pak, itu ternyata tidak benar, masih dibebaskan lagi itu, Pak. Tetapi ini kewajiban polisi ya, begitu mendapatkan informasi satu ini tidak lanjuti, Pak. Orang dibilang kita sudah tuntas saja masih 8 tahun katanya nggak menyelesaikan itu. Apalagi sekarang sudah ramai gini. Makanya ya sekarang ini ya polisi Kapolda ya sudah bikin tim khusus kemudian ditetapkan oleh Kapolri harus menindaklanjuti ini dengan cepat dan transparan. Nah, nanti pada pengacara saya sarankan tuh, Pak, nanti kalau pas diperiksa tolong Bapak dampingi, kalau nggak boleh dampingi pra peradilan supaya nanti nggak ngomong lagi saya dikebuki dan copoti kuku, dikebuki dan sebagainya, jangan sampai kayak gitu nanti. Jadi intinya sekarang ya tolong ada informasi yang mengenai alibi Anda, kliennya kasih tahu polisi untuk membantah supaya polisi tidak main memaksakan pengakuan. Tapi sebaliknya pada saksi-saksi yang lain yang kira-kira melihat ada di situ atau melihat keterlibatan gitu ya tolong sampaikan polisi sehingga polisi akan mengambil pertimbangan yang benar gitu. Jadi tidak asal main tangkap gitu. Tapi intinya Pak, polisi Pak akan cepat sekali ini Pak menyidik ini. Harus tiga-tiganya ketangkap supaya bisa diklarifikasi. Buktinya kuat apa enggak. Kalau kuat pasti dikirim jaksa, kalau tidak pasti dihentikan. Simpel Pak, ini kasus ini tidak ada masalah sebenarnya. Saya juga heran. Baik, Pak Arianto terima kasih. Kita akan menantikan bagaimana langkah selanjutnya dari tentunya dari pihak Pak Adnan, kuasa hukum Peggy, dan juga dari pihak kepolisian bagaimana kasus ini ditangani, kemudian juga tentunya langkah-langkah hukum dari pihak keluarga Vina. Terima kasih Mbak dan juga Bapak-Bapak telah bergabung sama kami di Berita 1 Utama sore ini. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore.